Oke, halo Bli. Selamat datang di Yellow Channel ya, Swastiastu. Kita perkenalan dulu ya Bli ya. Biar santai-santai dulu ya. Namanya adalah Gede Rizky Pramana. SM CCPS itu apa sih Bli? Ahli kejahatan. Nggak, serius dong. Tenaga ahli kejahatan. Ahli pencegahan kejahatan, karena memang di CCPS itu sertifikasi dari Singapura terkait masalah sertifikasi keamanan. Sertifikasi keamanan. Iya, pencegahan kejahatan. Pencegahan kejahatan. Iya. Apa ini ada hubungannya sama kegiatan usaha Bli gitu kalau sertifikasi CCPS nih? Iya, memang benar. Jadi kegiatan usaha saya yang di bidang keamanan itu, ya kan, PT Ganda Wilakarya itu, memang di sana ada kita harus melakukan kegiatan preventif. Pencegahan. Ya, kita nggak bisa represif dong, karena kita di bawah Mabes, di bawah Polri. Kita di bawah Polri. Berarti semua manajer atau direktur dari perusahaan keamanan seperti Satpam ini harus punya sertifikasi CCPS atau enggak sebenarnya? Tidak semua memiliki itu. Tetapi memang itu ya inisiatif dari kita sendiri sih. Artinya kan kita di bidang ini, seperti saya sudah 12 tahun di bidang ini, jadi itu memang hal ini yang harus saya ambil agar saya bisa lebih fokus pada bidang ini gitu loh. Jadi kan kita sebagai praktisi kita, karena kebetulan saya juga asesor di dunia keamanan lagi. Iya, asesor. Banyak ya kegiatannya Beli ya? Sebenarnya dikasih kegiatan yang lumayan ya, bagus lah gitu loh. Oke, sedikit kita sampaikan sedikit Beli. Hari ini kita cukup spesial. Siap. Ya. Beli pernah nonton Yellow Channel nggak sebelumnya? Pernah. Apa yang berbeda sebenarnya kalau sudah masuk ke ruangan ini? Apa yang berbeda dari channel-channel sebelumnya? Ya selain bintang kamu ya pasti beda dong. Ya, kan pasti lebih modern ya. Kita tahu perkembangan zaman. Enggak dong, Bli. Ada yang berbeda. Apa itu? Kopi, Bli. Ya. Kopinya. Berarti kopinya baru ini. Enggak, saya harus sampaikan, Bli. Ketua DPD Provinsi Bali, Pak SGK aja diwawancara. Nggak ada kopi. Oke. Nggak ada kopi. Iya. Ini ada kopi Bli gitu. Karena ini pas ini. Ada pas sih. Jadi teman-teman yang ingin masukkan sponsor bisa. Jadi kesibukannya apa aja sih sebenarnya sekarang Bli? Selain mengurus usaha gitu. Oke. Kalau selain mengurus usaha yang pasti di partai ya. Partai. Organisasi. Kalau di partai jelas lah, kita berada di Golkar sekarang kan. Golkar. Terus habis itu kalau kita ngomong organisasi, kebetulan saya ketua asosiasi profesi Satpam Indonesia wilayah Bali. Jadi itu, terus beberapa dengan kesibukan organisasi lain ya, ada di Kadin, ada juga di KPPI, ada banyak ya. Ya tidak banyak, tetapi yang penting kita tuh bisa merangkul banyak orang lah. Pertanyaan gini, Bli. Udah punya usaha banyak, kan begitu. Ya pasti sudahlah, kita bilang kehidupan Bli ya sudah cukup lah. Ngapain masuk ke partai politik lagi gitu loh, Bli? Kan kita tahunya bahwa ya orang kadang mencari, ini dalam konteks negatif pasti mencari uang atau apa. Tapi sepertinya Bli tidak membutuhkan itu. Kenapa masuk ke partai politik gitu loh? Idealisme. Ideologi. Wah, ini pemuda-pemuda yang serius ini. Memang kita harus ada waktu di mana kita serius, di mana tapi ketika kita mempunyai ideologi dan idealisme yang kita harus pelajari ya, kita harus serius juga. Ideologi apa sebenarnya Bli? Ideologi apa yang Bli maksud sebenarnya ketika masuk ke partai politik gitu loh? Kalau Bli sendiri senang dengan nasionalisme. Suka dengan nasionalisme. Maksudnya gimana? Ketika kita berada di partai Golkar sendiri, Partai Golkar adalah partai teknokrat, itu partai para profesional, ya kan? Artinya ideologi itu pas dengan pemahaman secara pribadi. Ketika kita bicara masalah profesi saya sebagai seorang kalau kita tanda kutip satpam juga, walaupun bosnya satpam, tapi kita profesional. Sebagai pengusaha pun kita juga profesional. Maka ideologi dan idealisme berkembang menjadi ideologi kan gitu loh. Ideologi yang sesuai dengan unsur partai. Kita tahu bahwa Golkar bahwa memang
dia selalu mengedepankan ideologi yang nasional, ya, bukan porosnya dia nasional kan begitu loh. Gitu loh. Nasionalisme gitu loh. Nah, di Golkar ini Bli merasakan manfaat nggak sebenarnya bergabung di Partai Golkar gitu? Atau sebelumnya pernah ikut kegiatan-kegiatan apa di Golkar yang wah ini cukup memberikan perubahan nih bagi hidup saya gitu? Kebetulan saya ini sangat beruntung, sangat beruntung sekali. Saya bisa katakan beruntung. Pak Ketua membawa saya di sini, menarik saya di sini dengan segala hormat. Artinya saya mengemban tugas yang sungguh mulia ya. Artinya kita harus benar-benar menjaga tugas itu ya. Nah, ketika saya masuk di sini, saya merasakan bahwa memang di Partai Golkar ini memang berisi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berkualitas. Ini nggak peres kan dia? Anda masuk anggota soalnya. Anda. Kadar baru kadar, ngomongin terbaik, jangan dong. Nah, karena kami kan sudah merasakan, perjalanan. Jadi kan kami memahami itu. Soalnya di sini kalau di Yellow Channel ya seharusnya kita kalau kritik terhadap partai sendiri nggak apa-apa Bli, ya kan? Boleh saja. Boleh saja. Karena masa, oke, bisa dilanjut Bli. Jadi manfaat apa sih itu sebenarnya? Ya, setelah diberikan jabatan, tanggung jawab kayak gitu. Kalau saya pribadi seperti kemarin, kita mendapatkan kesempatan, kita masuk di Golkar Institute, kita merasakan manfaat belajar dari para profesional, belajar dari para senior. Golkar Institute. Iya. Itu Golkar Institute itu apa sebenarnya? Sejenis sekolah? Sejenis sekolah lah. Sekolah. Ya, sejenis sekolah. Jadi berapa lama Bli? Itu 6 hari dari Senin. Cuma 6 hari? Iya, memang dia kelas cepat tapi berkualitas. Sangat berkualitas. Output yang didapat dari Golkar Institute apa aja sebenarnya? Satu, yang pasti kita banyak berkawan dengan tokoh-tokoh muda. Tokoh-tokoh muda di bidang Pasti muda. Karena di bawah umur 40 semua. Oh gitu. Iya. Okay. Walaupun 40 pas itu bisa dikatakan rada tua. Tapi itu yang pertama, kita ketemu dengan tokoh muda umur 28, dia sudah jadi ketua DPRD. 28 sudah jadi ketua DPRD. Iya. Waduh, umur di bawah 30 sudah menjadi wakil ketua DPRD dan ketua DPD. Artinya kita bertemu dengan orang-orang hebat. Yang kedua, kita bertemu dengan para legenda. Seperti Akbar Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, terus Menteri Perdagangan. Wow. Berarti terus enak banget ya kegiatannya. Ya. Itu kita setiap hari kita bertemu dengan orang-orang profesional. Kita setiap hari bukan hanya profesional, tapi mereka memang sudah berprestasi dari dulu gitu loh. Artinya kita belajar dari mereka. Gitu loh. Pembelajarannya lebih ke praktek atau sebenarnya atau teori, jadi diberitahu lah bahwa sebenarnya praktisnya begini nih teman-teman gitu. Ada nggak pengajaran mungkin tentang nyari suara atau tentang bagaimana untuk mengambil kebijakan positif di masyarakat? Ada semua. Wow. Jadi di sana di Golkar Institute itu kita diajarkan menurut pengalaman mereka. Yang kedua, praktek di lapangan. Karena mereka sudah melakukan itu. Dan yang ketiga, apa yang kita dapat itu memang benar-benar kita jamin kualitasnya, karena kita tahu bahwa di sana yang hadir ini bukan orang-orang sembarang. Akbar Tanjung, sekelas Akbar Tanjung, ya kan? Yeah. Artinya sekelas Pak Ginanjar, sekelas Pak Sekjen, Pak Sekjen, sekelas DPR RI. Artinya mereka sudah punya rekam jejak yang sangat panjang, yang menurut saya pribadi saya belum mencapai itu. Artinya kita harus belajar pada memang yang mereka sudah mencapai itu. Nah, ini kalau saya sendiri yang mendengar bagaimana bagusnya Golkar Institute, saya ingin masuk sebenarnya. Nah, pertanyaannya begini. Ada biaya nggak Bli? Kita bisa mengajukan secara penanggungan, nanti akan diberikan sponsor. Ada sponsor. Dari DPD setempat. Tetapi memang kalau untuk orang-orang yang di luar dari struktur atau bagaimana, karena seperti kemarin ada beberapa orang yang memang dia tidak di dalam Golkar. Jadi berarti Golkar Institute tidak hanya menerima kader, tetapi menerima orang-orang luar Golkar juga. Iya.
enak juga ya di Golkar ya. Tapi mereka ini memang mereka ingin belajar dan ingin memang masuk di Golkar. Jadi mereka ada yang ketua Karang Taruna, bahkan ada partai lain loh. Dan mereka mengakui bahwa tidak ada seperti kita. Tidak ada. Itu loh. Dan yang sangat profesional ya. Kita sangat menarik. 6 hari itu benar-benar pengalaman yang luar biasa menurut saya. Gila ya. Ya. Berarti Golkar ini udah membuka peluang bagi pemuda non kader gitu. Ya. Outputnya berarti saya sudah tangkap nih. Outputnya pasti satu. Yang non Golkar jadi Golkar. Harus. Ya. Harus itu. Tapi itu tidak untuk kemungkinan ya. Teman-teman yang di luar Golkar juga bisa menikmati program-program yang dibuat oleh Golkar baik di pusat maupun di provinsi juga. Ya. Di luar dari konteks itu berkaitan dengan Beli pembisnis. Nah, kalau berbicara pembisnis nih Beli, nah di sosial media biasanya berbicara begini. Orang-orang rata-rata menjadi pembisnis karena dibaliknya ada privilege. Oke. Nah, tapi kalau saya tidak pernah mempersalahkan itu. Kita lahir saja itu sudah privilege dong. Nah, siapa yang bisa mengharapkan diri lahir misalnya di keluarga dari ketua PBB, ya kan kita nggak pernah tahu, atau mungkin seperti Raffi Ahmad yang ada Rafathar tiba-tiba sudah lahir di keluarga artis. Nah kalau Beli sendiri, apakah menjadi pembisnis nih punya privilege nggak? Ya, pasti. Kita menjaga marwah, wibawa dari penerus yang sebelum kita tuh harus, karena kita pasti punya. Contoh, saya punya orang tua yang basicnya dia cuma hanya anak polisi, bisa menjadi seorang pebisnis dan dia sukses. Maka kita sebagai anak muda, kita mungkin memulai itu tidak dari nol. Kita memulai dari angka 5. Tapi dari angka 5 ini bukan berarti kita turun menjadi angka 3, tapi kita harus menjadi angka 10. Jadi kita, kalau saya pribadi, saya punya punya pemahaman seperti itu. Tidak hanya bangga dengan privilege itu, tetapi menjaga dan mengembangkan itu sangat sulit. Dan jangan sampai ada pembicara, karena kita anaknya ini, itu sudah nggak berlaku menurut saya. Ya kita sendiri yang harus membuat privilege itu kepada anak cucu kita. Berarti Beli sebenarnya walaupun ada privilege, ya saya tidak akan malu untuk mengakui, karena memang setiap orang punya privilege dong Beli. Tidak mengaku, tidak malu. Karena menurut saya kita dilahirkan oleh orang tua dan kita harus mengakui bahwa mereka lah yang membesarkan kita hingga menjadi seperti ini. Seperti itu. Karena kan kita bicara tentang bisnis apa aja sih? Karena kan kalau bicara mengembangkan dari 5 jadi 10, jangan-jangan bisnisnya sudah ada 10 gitu loh. Jadi memang perjalanan bisnis beliau sudah panjang sekali dari tahun, ya kalau ngomong panjang enggak, ngomong pendek juga tidak. Dari tahun 2008 sudah tamat kuliah atau masih SMA? Sudah, kuliah sudah. Sudah tamat. Sudah SM berarti. Sudah SM. Jadi memang pada saat itu saya di bidang perkayuan. Saya hidup di hutan. Kayu. Iya, saya cari kayu. Sekarang masih usaha kayu? Sudah tutup. Saya pada saat awal itu saya menghabiskan 3 pabrik. 3 pabrik disuntik modal nggak? 3 pabrik ini miliknya orang tua, jangan salah. Oke. Bukan punya kita. Sih. Nah, ini cerita yang seru. Artinya kita tahu bahwa kita sudah mengecewakan. Setelah itu kita harus bisa mencari privilege itu sendiri, mencari marwah sendiri. Ketika kita sudah masuk di bidang usaha yang kita sudah tekuni, pada saat itu saya berjanji saya akan mengembalikan kebanggaan, pride dari orang tua saya. Itu pada saat itu. Jadi ini karena rasa bersalah aja gitu. Enggak sih. Iya enggak sih? Enggak juga, tapi artinya rasa bersalah ya ada sih. Ada sih, karena zaman 2008 kan masih muda ya. Kita masih mencari jalan. Tapi setelah itu kita temukan ritme, kita belajar profesional, kita belajar menemukan solusi, karena setiap permasalahan harus ada solusinya. Betul. Tidak mungkin tidak ada solusi setiap masalah dia. Kalau bicara masalah bisnis banyak. Jadi sampai saya dulu di Jawa Timur juga. Kalau jumlah bisnis lah sekarang. 5? Sekarang ini. Sekarang yang masih jalan, masih tetap jalan. Profit, masih tetap hidup. Ya. Di bidang 5, 10
Di bidang hotel, di bidang restoran ada 2, di bidang perkebunan ini rada macet tapi masih jalan, sama di bidang keamanan ini. Keamanan ini Jawa Timur Sembali. Berarti teman-teman tahu bahwa omongan dari 5 menjadi 10, 0 jadi 5 itu bukan omongan aja, Bli ya. Ya. Karena awalnya dari 1 loh. Iya, betul. Kalau di Golkar sendiri setahu saya ada program, Bli, untuk entrepreneur. Akademi entrepreneur. Iya. Ini bukan ngomong doang, karena buktinya ada di depan kita. Saya minum kopi dulu sambil Jadi ini adalah warung yang ada di DPD Golkar Bali ya. Tentunya itu adalah hasil produk dari Akademi Entrepreneur di Golkar. Jadi teman-teman yang entrepreneur pun bisa masuk sama, mungkin seperti Golkar Institute, tidak mesti jadi kader, tapi mungkin memiliki ideologi yang sama dengan Golkar. Mari masuk, akan dibantu untuk pengembangan usaha ya. Mungkin selain yang saya sampaikan, Beli pernah dengar program-program Golkar yang mungkin layak lah untuk memilih, maksudnya dalam artian begini. Kalau kita menganggapkan Golkar ini adalah sebuah organisasi, Beli. Kalau kita di kuliah pasti bisa memilih UKM, ya kan? Atau enggak kalau kita berbicara di SMA ada ekstrakurikuler, kan? Itu kita bisa pilih karena kita tahu bahwa kita ingin mencari keuntungan di dalamnya. Betul kan? Nah, kalau Golkar ini, kalau selain misalnya Golkar Institute, Akademi Entrepreneur, Beli pernah dengar tidak program-program Golkar yang sebenarnya bagus banget nih untuk anak muda, bagus banget nih untuk masyarakat kayak gitu? Kalau program jelasnya kalau memang orang-orang yang mau masuk di Golkar memang tidak langsung ingin masuk di politik, rasanya bisa masuk di ormasnya Golkar ya. Itu yang pasti. Ormasnya Golkar. Ormas itu maksudnya organisasi sayapnya. Sayapnya, ya kan? Seperti AMPG, seperti AMPI, seperti KPPG, seperti SOKSI, ya kan? Seperti NKGR. Kita kan banyak punya sayap. Artinya di sana itu kan sudah terdefinisi part-partnya untuk sayapnya. Artinya di sana pasti ada program-program untuk lebih ke pemberdayaan wanita di KPPG, ya kan, di koperasi mungkin di Kosgoro dan kawan. Artinya sebenarnya itu sudah terbentuk, tinggal kita bagaimana memang menjalankan amanah tegak lurus dari partai. Tinggal kita cari tahu. Walaupun sebenarnya program-program itu bisa diciptakan, contoh UMKM, pengembangan UMKM mikro, karena kan sekarang ini kita lihat ekonomi di Bali sangat-sangat bergantung pada mikro, kan gitu, pada UMKM itu. Terus yang kedua mungkin sertifikasi, seperti di profesi saya, mungkin sertifikasi profesi. Nah, sertifikasi profesi ini sangat penting gitu loh bagi para pekerja. Sertifikasi profesi hotel, perhotelan, sertifikasi profesi accounting, HRD, itu kan banyak, itu para profesional. Jadi kalau program banyak sekali programnya. Seperti juga sekarang kita ini sekarang lagi fokus di Semar juga ya. Relawan itu. Relawan. Ya. Itu. Jadi sangat banyak sebenarnya masyarakat bisa bergabung dengan Golkar. Tidak hanya berpikir bahwa masuk partai harus nyalek. Enggak harus. Ngomong-ngomong Beli nyalek. Itu tetap amanah dari berarti sebagai orang yang loyal terhadap partai politik karena sudah merasakan manfaat terhadap dari partai politik tersebut, apapun amanah kita jalan. Iya, pasti, itu pasti. Jadi terakhir nih Beli, menurut Beli Golkar ini sebenarnya layak nggak untuk dimasuki orang-orang seperti pemuda-pemuda gitu loh. Kalau Beli kan kita masih pemuda, anggapannya 40 masih muda. Kalau nggak Beli belum. Kalau Beli kan anggapannya tadi 40. Nah, kalau saya sesuai undang-undang tahu saya adalah 35. Kalau Karang Taruna baru sudah sampai 45. Kalau UNESCO kan sampai 60 sekian. Ya, ini kan berbeda nih. Nah, kalau Golkar menerima siapapun sampai umur berapa. Tapi menurut Beli mungkin Golkar ini cocok nggak untuk pemuda sebenarnya, untuk pembisnis. Jadi kan bahasanya tadi kaum profesional. Nanti tiba-tiba saya seorang pemuda, saya cuma karyawan, bisa nggak ya saya masuk Golkar? Nggak ya saya nanti merasa minder kayak gitu lebih maksudnya. Karena kan ketika gambaran bahwa Golkar adalah kaum profesional, isinya pembisnis saja, isinya orang-orang kuat saja gitu. Ketika masuk kayaknya kok ini bukan partainya masyarakat kecil. Nah, gitu maksudnya. Okay. Apakah bayangan Beli seperti itu gitu? Enggak. Karena saya sendiri mempunyai banyak rekan di Jawa Timur,
di Bali juga mereka yang sekarang ini bekerja sebagai karyawan swasta dan karyawan swasta mereka masuk juga di sini. Artinya mereka ingin mengembangkan diri juga di Golkar, ya kan, ingin mengembangkan diri di Golkar. Terus ketika kita pandangan kita bahwa kita bicara bahwa Golkar ini kan banyak memang teknokrat, para profesional, harusnya ketika memang mereka yang masih awal, mereka dengan memasuk di Partai Golkar, mereka belajar dari para profesional. Harusnya itu sebuah trigger. Karena politik itu kan diciptakan orang untuk memang melakukan sebuah inovasi dan segala macam. Jadi menurut saya itu harusnya memang harus ada keinginan dari masyarakat itu. Kalau ketika memang ingin masuk ke politik, belajar di Golkar, nggak usah takut. Artinya di sini juga semua masih belajar semua. Saya pun sangat masih belajar dari para senior. Kalau ini saya ingat kata-kata teman saya bilang begini, jika kamu bergaul dengan 4 orang kaya, 4 orang profesional, maka kamu akan jadi orang profesional yang kelima. Begitu kan ya? Boleh sih, tapi jangan hanya bergaul saja. Kalau cuma hanya bergaul terus nanti jadi benalu nanti. Oh gitu. Ini pasti kita harus belajar juga. Betul. Berarti kita harusnya kita ubah paradigma ya. Agar stigma di mata masyarakat tidak melihat itu kok berat banget di sini, isunya orang berat-berat, ya enggak juga. Artinya kita sederhanakan pola pikir itu, Berarti saya ubah, nanti ketika kita bergaul dan belajar dengan 4 orang profesional, kita pasti akan jadi orang profesional yang kelima, Bli. Benar. Oke, mungkin kata-kata terakhir, Bli, sedikit kalimat untuk pemuda-pemuda yang ingin masuk ke politik, masuk ke bisnis, dan lain-lain mungkin, atau beliau ada yang disampaikan bahwa sebagai produk atau kader dari Golkar yang saya rasa sangat mumpuni lah. Ya, bagaimana, Bli? Silakan. Kalau dari saya pribadi, yang pertama adalah satu, harus yakin pada pilihan kita. Kedua, kita harus tanamkan loyalitas, hierarki loyalitas itu penting sekali. Ketika kita sudah memilih dan ketika kita sudah masuk, ketika ada loyalitas, maka kita harus tekun, ulet. Nah, kita jalani itu dengan seiring, apapun tuh, mau politik, mau bisnis. Sebenarnya itu suatu hal, memang ekonomi dan politik itu memang tidak hal yang sama, tetapi sebenarnya pemikirannya hampir yang sama. Nah, ketika kita tekun, yakin, solid, dan loyal terhadap apa yang kita lakukan, ya seperti kata-kata yang pada umumnya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih, Rizky. Siap bro. Makasih. Bagus sekali obrolan kali ini. Saya senang sekali kita bisa berbagi lah. Okay.